11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM 98,9 Sonora FM, News Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Wow, gak kerasa ya, sudah jam 8 dan hari ini spesial dengan 11 tahun Sonora FM Semarang Begin Again. Pagi hari ini saya mau mengawali dulu nih, kita mau ngobrol-ngobrol seputar bisnis juga nih pastinya sahabat Sonora. Jadi untuk Anda yang mau tanya, silahkan bisa melalui WhatsApp di 081125989989. Dan spesial di satu hari ini sahabat Sonora, kita bakalan ngobrol dengan seseorang, dengan narasumber pastinya. Tapi kita juga bisa untuk Anda saksikan secara live di Instagram di @sonora_semarang. Dan pagi hari ini saya sudah bersama Kak Petris. Kita sapa terlebih dahulu. Hai, selamat pagi Kak Petris. Halo, selamat pagi semuanya yang ada di Sonora ya, lagi dengerin. Ini lagi jalan ya ke kantor gitu. Kakak gimana kabarnya pagi hari ini Kak? Sehat? Sehat. Syukurnya sehat. Bangunnya pagi banget ya. Masih terlalu pagi ya Kak ya? Iya, demi Sonora loh, bangunnya pagi. Wih, thank you so much loh. Kak Petris, kalau kita ngomongin seputar bisnis nih, bisnis itu kan cakupannya luas banget ya. Apalagi kakak seorang business practicing yang ada di kota Semarang gitu. Nah, kalau kita ngomongin komponennya ada marketing, habis itu ada finance juga. Tapi di dalam bisnis ini juga perlu yang namanya diferensiasi atau perbedaan dari satu bisnis atau bisnis kita dengan bisnis yang lain. Tapi kalau kita melihat perkembangan bisnis di Indonesia, itu kan pertumbuhannya hanya 1,6%, which is harusnya adalah 3%, dan itu pun kalah dengan Myanmar gitu kan. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang Kak Petri sendiri nih, membangkitkan bisnis di Indonesia, ini seperti apa sih Kak? Harus step-step yang harus dilakukan? Jadi sebetulnya kalau dari segi idealnya, negara seperti Indonesia itu harusnya paling tidak mempunyai 2% dari penduduknya adalah entrepreneurs gitu. Masalahnya kita kayak tadi Kak Anin ya bilang itu 1,62 gitu. Memang statistiknya seperti itu. Kenapa kok seperti itu ya? So, kalau saya mengamati dan saya pelajari gitu, kenapa kok entrepreneurship di Indonesia masih sangat lambat pertumbuhannya? Satu paling utama adalah kultur Kak, gitu. Kultur di Indonesia itu sangat menyukai yang namanya kalau ditanya, kamu sekarang kerja apa? Gitu. Kalau ditanya kerja harus punya jawaban, oh saya dosen, oh saya PNS, oh saya karyawan di perusahaan A atau B gitu. Jadi dorongan untuk menjadi karyawan itu lebih diagungkan seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita kerja sendiri gitu, kalau ketika kita nggak punya berarti status tiba-tiba kerjaan apaan gitu. Oke. Berarti sebenarnya faktor pertama ini justru dari SDM-nya ya? Iya. Persepsi dari SDM-nya sendiri. Sebetulnya masyarakat kita banyak loh yang talented gitu ya. Dan punya ide-ide luar biasa gitu, cuman eksekusinya tidak jalan ya. Betul. Nah, kalau tadi kakak sudah sempat menyinggung soal ide nih Kak, banyak orang yang akan memulai sebuah usaha, apalagi kalau sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19 gitu ya, kayak pemutusan hubungan kerja itu ada di mana-mana, dan akhirnya membuat orang kayaknya saya harus berbisnis, baru sadar akan bisnis setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi mereka bingung, saya harus bisnis apa? Nah, saya nggak punya ide. Sebenarnya cara munculin ide dalam bisnis itu gimana sih Kak menurut kakak sendiri? Kalau menurut saya personally itu ide bisnis yang terbaik given the situation, jadi kayak tergantung pada sikon ya sih. Jadi kalau kita bisa melihat suatu peluang itu dari mana sih? Gitu. Ada nggak kita lihat peluang itu dari masalah dulu? Kita lihat sehari-hari, kita lihat sekeliling kita, ada nggak masalah yang bisa diselesaikan? Ketika kita bisa tahu ada masalah, ini contoh real ya, Gojek gitu. Dia mensolusikan suatu masalah yang sangat dibutuhkan gitu oleh masyarakat Indonesia. Jalan nggak jalan, pasarnya ada nggak ada gitu. Ada di sekeliling ini
terus bisa nggak sih saya mensolusikannya dan menawarkan solusi dari masalah tersebut gitu. Oke, berarti lebih melihat kepada sekarang situasi seperti apa sih yang ada di sekitar saya, terus habis itu dikaitkan dengan ide-ide bisnis gitu ya, yang bisa muncul dan bisa menjawab keresahan masyarakat terhadap masalah tersebut. Nah, udah nih Kak, biasanya orang udah muncul, oh iya nih, saya mau katakan ya Kak, karena sekarang ini udah mulai muncul untuk pernikahan-pernikahan, oke saya mau bisnis nih wedding organizer. Tapi setelah itu wedding organizer kan banyak nih. Terus sebenarnya diferensiasi apa sih yang harus diciptakan dari seseorang yang memang nge-build suatu usaha baru, Kak? Nah, kalau sama-sama wedding organizer ya, kembali kayak tadi, kita bisa melihat ada masalah nggak di sini, problem yang harus disolusikan. Weddingan kan sekarang sangat rawan ya, pemerintah sendiri juga tidak mendukung gitu, dan impact-nya ke event organizing industry sampai entertainment industry itu sangat besar ya selama COVID ini terutama. Sebetulnya kalau seseorang bisa melihat kan ada masalah tuh jelas, mau weddingan tapi nggak boleh ketemu antar orang satu sama lain gitu. Venue hanya bisa terbatas untuk kuota sekian banyak orang gitu. Kalau menurut saya ada banyak peluang ya di dalam situ. Entah kita bikin undangan yang virtual dan memang kita ketemunya virtual gitu. Cuman di personalize, jadi nggak hanya kayak yang misal Zoom doang atau apa gitu. Sekarang kan misal paketin barang gitu untuk ngirim souvenir juga itu kan murah ya sekarang gitu. Itu bisa sih kayak diakseskan ke tamu undangan gitu. Oh kalau kamu mau sumbang bisa online, nanti kita kirimkan souvenirnya dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihatnya itu ada suatu peluang di situ. Cuman eksekusinya mungkin orang tidak nyaman kali ya, karena sukanya kalau kondangan itu ya harus salaman, ya harus makan-makan secara offline. Gitu kan. Iya gitu. Sebenarnya balik lagi ke masalah budaya ya Kak, karena selama ini mungkin budaya kondangan itu sendiri di Indonesia kan datang gitu kan, terus habis itu bisa kasih happiness secara langsung, bisa kasih salam secara langsung. Tapi kalau kita balik lagi nih Kak ngomongin seputar bisnis gitu ya. Oke nih, biasanya satu bisnis sudah ada diferensiasinya gitu ya. Cuman terkadang seseorang atau yang baru mau memulai bisnis nih, mau action atau mau kasih diferensiasi itu ke bisnis yang baru dibuat itu suka kayak maju mundur karena mungkin ada beberapa faktor, terutama faktor keuangan. Nah, kalau menurut Kak Petri sendiri nih, sebenarnya hal apa sih yang harus dipertimbangkan selain faktor keuangan itu tadi? Karena pasti nih Kak, kalau orang ya mau bikin bisnis, itu pasti langsung, saya nggak punya duit gitu. Atau selain ide, terus habis itu berikutnya pasti nggak ada duit gitu alasannya. Nah sebenarnya apa nih yang harus dipertimbangkan juga gitu selain dua hal itu? Ya, satu, mencari alasan itu harus dihilangkan dulu ya, pertama-tama gitu. Lalu untuk masalah maju mundur jadi enggaknya gitu, terus terutama masalah aku nggak punya modal nih gitu. Saya jujur melihatnya kalau ada orang yang seperti itu berarti belum bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada loh. Kita tuh sekarang tinggal di dunia di mana teknologi itu memungkinkan segala hal, bukan menghalalkan segala hal ya, tapi memungkinkan segala hal gitu. Kalau dulu contoh nyata, mau jualan makanan aja, pikiran pertama adalah rukonya di mana, warungnya mau dibuka di mana gitu. Jadi ada fixed asetnya, kapitalnya ya. Sekarang kita bisa jualan online gitu. Jadi konsep lean business itu satu overhead cost yang sangat minim ya, terutama dari segi sewa atau dari segi hiring karyawan gitu. Itu sudah banyak ada. Kalau kita bisa spotting itu, bisa melihat apa sih bisnis yang bisa saya lakukan dengan cara lean gitu. Jadi tidak berat di biaya ketika mau startup. Jadi tidak harus banyak modalnya, itu sebetulnya ada. Tapi kita harus pintar-pintar sendiri melihat apa sih peluang-peluang yang ada di depan mata saya gitu. Mungkin dengan memahami ada teknologi yang ada hari gini gitu, nggak hanya lihat IG tapi cuman lihatnya gosip gitu, mungkin lihatnya kayak yang ada nggak sih orang yang bikin bisnis gitu. Iya gitu, karena saya melihatnya sering sih banyak anak muda yang hanya memanfaatkan teknologi
demi sosial media yang tidak berfaedah gitu. Jadi padahal peluangnya di situ ada banyak. Kalau mau bikin bisnis, nggak harus mulai dengan modal yang sampai ratusan juta gitu. Saya sendiri juga tidak memulainya dengan ratusan juta gitu. Saya sendiri memulainya dari 0 rupiah sejujurnya gitu. Itu bisa Oke. kalau memang mau cari. Oke, jadi sebenarnya lebih kepada niatnya dulu nih dibenerin. Kalau udah niat, pasti semuanya akan ada jalannya gitu berarti ya Kak ya? Iya betul. Oke, Ya. baik. Tadi kan Kakak sempat singgung juga nih untuk masalah teknologi. Nah, memang di pandemi COVID-19 ini kita sangkutin ya Kak dengan Ya. situasi bisnis di pandemi COVID-19. Ini kan memang harus beralih ya dari offline menjadi online. Nah, dari sisi online pun ini juga harus di maintenance dengan baik gitu. Nah, kalau menurut Kak Petri sendiri nih, apakah dengan beralih dari offline menuju online ini salah satu hal yang bisa untuk membangkitkan bisnis di tengah pandemi COVID-19? Oh pastinya, sangat-sangat membantu menurut saya. Justru karena COVID ini membatasi kita untuk bertemu secara physical gitu ya. Jadi benar-benar harus physical distancing kan ya. Ketemu orang baru aja benar harus curiga-curigaan gitu. Nah itu berarti sangat mendorong kan, Ya, sangat-sangat mendorong untuk kita semua menggeser bisnis itu secara online. Yang tadinya punya warung di pinggir jalan aja juga pada akhirnya sekarang mungkin income mereka datangnya secara mayoritas tuh datangnya dari online gitu, penjualan online kan. baik. Itu tuh sebetulnya kalau saya melihatnya kayak wake up call gitu ya untuk para pengusaha atau pebisnis muda hari gini gitu yang pengen memanfaatkan teknologi karena mau nggak mau kepepet harus pakai teknologi untuk jualan kan ya gitu. Oke, baik. Jadi ini informasi juga nih untuk sahabat Sonora yang mungkin sekarang sudah memulai bisnis dan belum merambah online di situasi pandemi ini, ternyata bisa loh untuk membangkitkan bisnis Anda melalui situs online. Karena sekarang media sosial juga udah banyak banget ya Kak ya, yang bisa untuk Iya betul. digunakan platformnya sebagai sarana untuk berbisnis pastinya. Nah, kalau di media sosial itu kan udah banyak banget nih Kak, ya kan? Misalnya nih, katakan jual baju aja deh. Baju mungkin kalau sekarang lebih case-nya baju rumahan gitu ya. Baju rumahan tuh yang jual banyak banget Iya. nih di Instagram, ya kan? Nah, ini diferensiasi Iya. seperti apa sih yang harus dibangun oleh seseorang yang memang memiliki bisnis ini atau jenis bisnis yang hampir sama atau semua orang bisa nih untuk menemui? Ya, kalau diferensiasi itu sejujurnya tidak harus terfokus pada produknya ya Kak ya. Misal kayak yang jualannya sama-sama baju rumahan gitu. Tapi yang satu maunya diferensiasinya baju rumahan yang kayak catwalk gitu, atau yang baju rumahan bener-bener daster gitu, atau baju rumahan yang desainnya paling bagus. Sebetulnya ini yang sering salah paham ya. Diferensiasi itu bisa datang dari image yang dibangun atau dari produknya gitu. Jadi image yang dibangun, katakanlah ada 2 orang deh, mulai 2 orang jualannya sama baju rumahan itu. Yang satu jual baju rumahan tapi jualnya yang lain juga, perkakas rumah, terus itu sampai sabun pel yang lagi promo juga dijualin gitu. Sedangkan orang yang kedua itu memang fokus pada baju rumahan dan membuat brandnya terasosiasikan dengan baju rumahan. Kenapa kalau saya melihatnya pasti yang lebih sukses dalam segi jual baju rumahan itu akan pasti orang yang kedua yang lebih sukses. Kenapa? Karena diferensiasi itu bisa dari brandingnya juga ya. Ketika kita mikir baju rumahan carinya di mana ya gitu. Orang pasti akan menuju ke orang yang kedua yang dia terfokus pada jualan baju rumahan dan memang membangun image dia bahwa brand saya itu 100% atau memang fokusnya ada di baju rumahan. Sama juga kayak Ace Hardware gitu. Kita kalau mikir mau beli alat elektronik rumahan gitu. Yang jual lainnya juga banyak, tapi kan kita langsung pikirnya ke Ace Hardware karena dia mendiferensiasikan diri sendiri dari brandnya gitu, bukan toko elektronik biasa. Oke, berarti dalam membangun diferensiasi itu tadi sebenarnya harus menjadi perhatian mungkin lebih kepada jangan maruk gitu kali ya, kayak bahasa orang-orangnya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda mau jualannya baju tidur ya udah kita fokus di baju tidur supaya image orang terhadap bisnis Anda itu lebih kepada baju tidur gitu, tidak meluas sampai mana-mana. Berarti bisa dibilang kayak gitu Kak?
Enggak juga sih. Jadi agak sulit untuk dijelaskan karena ini juga ada hukum marketingnya ya di sini gitu. Sebetulnya katakanlah ya kita mau jualan jenis berbagai jenis barang itu nggak apa-apa. Mhm. Tapi kalau mau diferensiasi kan ada dua, bisa dari produk, bisa dari brandingnya kan ya. Kalau memang Hmm. dari produk ya udah bikin produk yang catchy gitu. Jadi orang kalau lihat tuh, lucu banget tuh, jadi pengen atau penasaran gitu kayak yang jadi hype-hype gitu. Tapi kalau yang kedua itu dari segi branding, kalau mau jualan berbagai macam barang nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi kembali ke kalau mau jualan barang yang berbeda, sebaiknya di bawah merek yang berbeda atau di setiap kategori itu punya asosiasi brand yang berbeda karena ketika menggunakan nama toko yang sangat sama misal Mhm. tapi jualannya barangnya macam-macam padahal kita pengennya yang lagi hype itu pengen jualnya baju rumahan. Em, kita nggak akan bisa mengkomunikasikannya kepada pembeli gitu bahwa aku juga punya nih barang itu gitu tapi saking banyaknya hanya dengan satu nama toko itu saking banyaknya barangnya orang tidak bisa mengasosiasikan bahwa toko itu punya barang itu juga loh. Jadi kansnya untuk bisa menjual barang yang mau dijual karena orang tidak bisa mendapatkan informasi bahwa Anda menjual barang tersebut gitu. Jadi kansnya untuk terjual itu Mhm. menurun gitu. Jadi diferensiasi itu bisa dari banyak segi ya, entah dari konsepnya, entah dari produk. Jadi kalau masalah seperti itu pahami juga sih pasar kalian sendiri gitu. Karena kan pasti kita yang jualan kan tahu ya pasar kita siapa gitu. Pahami mereka karena yang beli itu mereka gitu. Jangan sampai kita kalau mau jualan tuh pakai idenya kita tapi terlalu larut pada idealismenya kita. Idenya iya dari kita tapi jangan sampai idealismenya harusnya gini kok loh ya nggak gitu. Yang beli sana kok kamu yang maksa gitu kan. Itu aja sih. Oke, oke. Berarti kalau kita ngomongin seputar diferensiasi bisnis, ini sebenarnya mencakup ke banyak hal juga nih, sahabat Sonora. Jadi ada dari konsep tadi ya sudah disampaikan oleh Kak Petris, terus ada juga dari sisi branding. Nah, ini cukup menarik nih Kak, kalau kita ngebahas seputar branding gitu ya. Sebenarnya ketika kita akan menciptakan satu diferensiasi bisnis dari secara branding, hal apa sih Kak yang perlu diperhatikan atau mungkin yang perlu di-underline nih oleh seseorang yang memang memiliki bisnis, apalagi ini sekarang di situasi pandemi COVID-19 yang harus berpindah antara offline menjadi online. Oke. Jadi hukum pertama yang paling penting dari untuk branding gitu ya, itu nomor satu dan yang paling utama adalah tahu pasar Anda siapa. Gitu. Jadi Oke, baik. segmennya dan pasarnya. Pasarnya ada, tapi mau yang disasar tuh siapa sih? Jadi segmennya jelas. Kalau nggak jelas, Anda mau membangun brand sendiri aja juga jadi ikut nggak jelas gitu. Karena kan branding itu kan cara untuk mengkomunikasikan produk dan usaha kita ke pembeli. Kalau pembelinya aja kita nggak bisa jelas, kita juga nggak tahu caranya mengkomunikasikan, memberi signal ke pembeli itu sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita buka Google Maps mau ke sana, tapi nggak ngerti alamatnya sama aja kan, gitu. Ya, betul. Ya, kayak gitu sih perumpamaannya. Jadi kalau memang mau branding itu mulailah dari situ. Lalu kedua namanya branding. Yang penting adalah pricing. Kalau namanya bisnis, kita nggak bisa yang namanya pricing. Pricing itu kan selalu juga bagian dari segmenting ya. Ada yang targetnya harga murah aja gitu, jadi mencakup kalangan menengah ke bawah tapi luas atau mungkin semua kalangan deh, tidak ngomong kalangan apa, semua kalangan karena harganya masuk gitu. Tapi ada juga yang menggunakan brandingnya itu kayaknya mengkomunikasikan bahwa brand saya itu brand mahal loh, barang yang sama tapi saya jualnya lebih mahal daripada orang lain gitu. Itu juga bisa. Jadi setelah tahu pasar Anda jelas nih, di situ pricing. Orang yang ditarget lainnya itu siapa sih? Kalangan yang mampu membeli barang saya itu siapa sih? Gitu. Lalu yang ketiga konsistensi sih sebetulnya kalau misalnya branding. Kalau kita udah jelas pembelinya siapa, target marketnya siapa, kemampuan daya belinya gimana. Kalau udah tahu seperti itu, kita harus konsisten dengan itu. Karena kalau sekalinya kita tidak konsisten, pasti informasi yang tersampaikan itu
membingungkan bagi pembeli. Jadi kayak orang Betul. sendiri yang mau beli, ini sebenarnya jualan apa sih? Kok kemarin murah sekarang mahal gitu, ya kan? Dan lebih nggak tersampaikan ya Kak ya untuk informasinya. Oke. Kak Petris, last question nih dari Hanin di pagi hari ini, boleh dong kasih tips ke sahabat Sonora yang baru akan memulai bisnis supaya bisnisnya tetap bisa diterima oleh masyarakat dan pastinya tetap bisa untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan brandingnya itu dapat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Silakan Kak. Oke. Kalau pesan saya buat teman-teman yang udah punya ide bisnis gitu, sudah dijalankan atau baru mau dijalankan, jangan berhenti gitu, karena bisnis itu sebetulnya memang kadang-kadang menakutkan ya, tapi terutama kita yang masih muda, lakukanlah sekarang. Selagi kita masih punya tenaga dan waktunya gitu. Dan kalau mau cari utangan di bank lebih gampang daripada kalau udah tua. Jadi lakukanlah sekarang, karena kamu nggak tahu juga bisnis itu akan membawa kita kemana gitu. Be brave, karena kadang-kadang butuh courage ya kalau mau memulai bisnis tuh ketakutannya setengah mati. Sometimes you have to try something different aja. Gitu. Apa ya, agak sulit untuk dijelaskan nih Kak. Itu aja sih dari saya. Oke. Kak Petris, terima kasih sekali sudah mau digangguin sama Hanin di pagi hari ini di spesial Sonora Live 11 tahun Sonora FM Semarang. Dan yang pasti semoga yang disampaikan Kak Petris nih untuk sahabat Sonora yang bergabung di Instagram di @sonora_Semarang ataupun yang mendengarkan secara frekuensi di 98,9 Sonora FM Semarang ini bisa agak sedikit ada pencerahan gitu ya di pagi hari ini. Sukses terus untuk Kak Petris, sukses juga untuk karirnya, untuk bisnisnya juga pastinya. Bye, selamat pagi. Selamat pagi. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.